Waskita hutangnya 50 triliun. Kemudian aset dijual adalah judul-judul di banyak media, kemudian disusul rugi Garuda lebih dari 70 triliun yang akan dimerpatikan dan dipilotkan, bangkrut. Yang membeli aset-aset itu siapa? Siapa lagi kalau bukan asing? Kita ke infrastruktur dulu, yang mana BUMN karya-karya yang mengerjakannya semuanya merugi. Sungguh kita tidak anti dengan infrastruktur, yang kita anti adalah cara membangunnya yang berbasis hutang yang kita tentang. Sulit kalau pemerintah berbisnis dan membangun infrastruktur teorinya memang memperlancar arus barang. Benar teorinya. Pertanyaannya isi barangnya apa? Ngangkutnya pakai kendaraan apa? Bensinnya dari mana? Kalau barangnya impor, kendaraan pengangkutnya impor, BBM-nya impor, di mana manfaat ekonominya kalau begitu? Tetapi kalau membangunnya tanpa hutang, maka resiko perusahaan BUMN yaitu badan usaha milik pemerintah, arti sebenarnya tidak akan bangkrut. Namun kenyataannya bangkrut karena mati beban bunga. Ada dua hal yang menimbulkan masalah ekonomi yang saat ini terjadi. Karena yang membangun adalah BUMN, maka modal disetor 20% harus free cash. Ternyata BUMN nggak punya uang, jadi BUMN-nya ngutang untuk setoran modalnya. Lalu yang 80% sisanya cari pinjaman bank. Katakan bank BUMN juga. Maka proyek itu di markup agar 20% setoran yang pinjam tadi bisa dibayar, alias proyek itu sesungguhnya 100% adalah pakai pinjaman bunga bank. Karena memakai uang BUMN, maka sejak 5 tahun yang lalu bank-bank tidak memberikan kredit ke swasta tetapi mementingkan proyek mercusuar infrastruktur gagah-gagahan agar terlihat mentereng. Walau yang memakainya untuk konsumtif yang menghabiskan bahan bakar minyak yang impor. Bank-bank dipaksa membiayai proyek pemerintah tersebut sehingga sektor swasta terutama menengah bawah uangnya seret. Duit dikit beredar, hanya 44% dari PDB nasional. Niat memperkecil uang beredar itu kita paham, yaitu untuk merendahkan inflasi, di mana uang beredar dengan produksi harus seimbang. Karena produksinya nggak ada, maka uang beredar dikecilin. Strategi ini biasa disebut dengan nama quantitative tightening atau tight money policy. Kebijakan ini umum atau biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang anti swasta dan anti dunia bisnis. Tidak heran, selama 7 tahun menjabat, pertumbuhan GDP hanya naik 20% dalam 7 tahun, di mana inflasi ditahan di 3% per tahunnya, alias dalam 7 tahun inflasinya 21%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan GDP dengan inflasi, maka dalam 7 tahun nilainya minus 1%. Kan geblek sebenarnya bernegaranya, namun buzzer sebagai tentara udara gampang membodohi masyarakat. Semua yang mengkilat disebarluaskan, semua yang minus ditutup, dan kalau ada yang membunyikan akan minusnya bernegara, maka dianggap anti pemerintah, anti kebinekaan, anti pejabat yang maha mulia yang sangat populer itu. Lalu diciptakan sebuah common enemy atau musuh bersama yang namanya kadrun, kampret, dan sejenisnya sebagai kelompok anti pemerintah. New Mind bahkan dimasukkan ke kelompok tersebut, padahal terang-terangan New Mind tidak pro oposisi, tidak pro incumbent, tapi pro kebenaran, dan setiap kebenaran diungkap. Kalau dianggap salah, selalu dikasih solusinya. Sementara yang namanya oposisi saat ini semuanya kerjanya bengok-bengok kejelekan, namun tidak mengajarkan mana yang benar. Maka New Mind juga hajar oposisi yang naif begitu. Kita simpulkan sekarang, mengapa ekonomi Indonesia dalam 7 tahun minus 1% sejatinya? Karena sang pejabat ingin mendapatkan prestasi dengan inflasi rendah, dengan menekan uang beredar. Sementara uang di bank dikuras bukan untuk UKM dan rakyat, tetapi membiayai proyek mercusuar infrastruktur pakai hutang. Karena proyek-proyek itu hutang, berbunga, dan tidak produktif, terbukti rugi semuanya, maka ini membuktikan secara perhitungan ekonomi caranya membangun infrastruktur pakai hutang adalah kegeblekan hakiki. Yang efek selanjutnya, ekonomi menjadi melambat, produksi UKM menurun, dan hanya menjadi trader barang-barang Tiongkok untuk hidup. Maka yang terjadi selanjutnya adalah aset dijual ke asing atau ke swasta yang dekat dengan pejabat penguasa yang mainan uang, restructuring dana asing. Saat ini sebenarnya kalau masyarakat sadar di atas sana lagi bancaan nasional, bagi-bagi cuan. Yang heran, kok kalian sudah nggak kaya, nambah miskin, masih aja membela, mau cari yang lain gitu loh.
Ketika ada berita di media untuk menjadi dirut BUMN bisa membayar 25 miliar, ini adalah sebuah nilai untuk jual beli jabatan direksi BUMN. Hal ini mengejutkan. Segitu parahnya kah korupsi di BUMN? Kembali pernyataan seperti ini akan menggugah rasa nasionalisme sebagian warga negara yang NKRI. Namun yang mencintai buta pemimpin tertinggi dan yang kagum dengan pejabat serba bisa akan biasa-biasa saja membaca berita tersebut. Sungguh, kalian, wahai warga Wakanda, di mana sih nurani kalian itu? Pandora Papers, BUMN banyak yang bangkrut, ekonomi tidak tumbuh baik, neraca perdagangan minus, tekor dibanding dengan negara Tiongkok yang dipuja-puja. Sumber daya alam habis dikeduk, pejabat berbisnis, APBN tekor 800 triliun di tahun 2022 nanti. Kalian masih berkata kadrun pasti yang anti pemerintah yang paling salah. Segitu gampangnya Anda digeser matanya, bukan melihat kesalahan pejabat penguasa, malah bisa dialihkan dengan buzzer urusan yang salah yang lainnya, yaitu kadrun. Biasa itu di dalam strategi sebuah pemerintahan. Punya scapegoat itu biasa, punya pengalihan isu itu biasa. Namun kalau Anda seorang patriotik nasionalis, faham bernegara, tidak akan goyang cara melihat benar dan salahnya. Belum pernah sungguh dalam sejarah Indonesia ada cara bernegara yang sedahsyat saat ini di dalam manipulasi jabatannya untuk cuan pribadi dan kelompoknya, namun tetap bebas pejabatnya untuk melakukannya. Keingat kata Cak Lontong, sesungguhnya saat ini tidak ada pejabat koruptor. Koruptor itu adalah pejabat yang ketangkep korupsi. Kalau tidak ketangkap, ya bukan koruptor dia. Jadi sekarang ini penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri jangan-jangan dilakukan oleh hampir semua pejabat, dan pejabat tertinggi diam saja. Begini deh, kita semua tahu cara korupsi terbaik adalah transaksinya di luar negeri dengan proyek di luar negeri atau impor. Izin impor dan apapun yang negara impor 100% pasti ada komisi di negeri lainnya. Oleh karena itu, kita pertanyakan kalau ada yang tahu dan peduli tentang proyek IBC, Indonesia Battery Company, yang akan membeli perusahaan mobil listrik yang tak jelas juntrungannya. Secara pribadi, si Sontoloyo ini menilai akuisisi perusahaan listrik asal Jerman yang akan dilakukan oleh IBC, Indonesia Battery Corporation, tidak layak dan tegas harus ditolak rencana akuisisi ini. Maaf, siapa juga gue ya? Perusahaan tersebut yakni Street Scooter yang akan diakuisisi oleh Odin Automotive, perusahaan yang didirikan di Luxembourg. Banyak hal yang janggal dengan pembelian senilai 170 juta dolar tersebut, apalagi kalau bertujuan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Mobil listrik itu banyak pemainnya, kenapa nggak yang nama besar sekalian? Kalau nama kecil atau nggak jelas, di dalam negeri juga banyak pemainnya. Kasih duit 2,5 triliun, langsung jalan itu perusahaan. Lupa, nggak bisa dimainin harga dan komisinya ya kalau lokal. Oh iya, maaf, lanjut ke luar negeri. Sekali lagi kita bertanya, kenapa mesti beli mobil listrik di Jerman? Apa karena bisa digoreng sahamnya di masa depan? Buat cuan dari papers trading gitu ya rencananya? Sungguh, di dalam pengambilan keputusan, pejabat tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan future valuasi. Ini negara, bukan bisnis. Negara jangan berbisnis. Yang untung bukan rakyat, tapi pejabatnya. Kalau pemerintah berbisnis, memang pebisnis berbasis bursa saham yang sering mainan valuasi perusahaan memang sering melakukan bisnis berdasarkan valuasi masa depan atau future valuation. Tetapi mudah-mudahan Pak Menteri yang tindakannya katanya sudah disetujui pejabat tertinggi tersebut, mudah-mudahan pejabat tertingginya paham cara mereka main yang terlihat menguntungkan sesungguhnya hanya di kertas dan jualan kertasnya yang untung. Di dunia nyata atau sektor realnya mah nggak bakal ada apa-apa, apalagi kemanfaatannya buat menyerap tenaga kerja. Jauh panggang dari api. Tapi saya yakinlah semua buat NKRI kok. Bener kan? Kalian kan mau jabat lagi di 2024. Harus cantik di etalase medianya walau terlihat wagu videonya di pompa bensin kemarin.